kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita produksi VOA. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Rafki Hidayat. Dan ini adalah hari penting bagi Amerika Serikat saat ini karena Amerika sedang merayakan Memorial Day. Betul, Hari Pahlawan yang jatuh pada minggu terakhir di bulan Mei. Di bulan Mei. Dan karena itu pula kita berada di salah satu monumen paling penting di Amerika yaitu World War II Memorial. Nah, atau monumen peringatan Perang Dunia Kedua. Ini kenapa signifikan bagi warga Amerika? Karena memang pada Perang Dunia Kedua tahun 40-an itu banyak sekali warga Amerika yang ikut berperang. Ada 400-an ribu yang kemudian menjadi korban. Oke, yang gugur ya lalu. Dan ini monumennya lalu didirikan untuk memperingati jasa mereka. Dan kita memperingati Memorial Day ini sebetulnya juga menjadi penanda musim liburan di Amerika. Musim heboh-hebohan begitu. Karena Memorial ini juga dijadikan bagi produser film untuk merilis film-film blockbuster mereka. Dan juga bagi masyarakat, tidak hanya Washington DC, untuk berwisata begitu. Betul. Dari berbagai tempat di Amerika. Seru banget pemirsa. Tapi kalau misalnya saya mendengar Memorial Day itu pasti yang keinget sama saya tuh parade moge. Parade moge? Motor gede. Motor gede? Iya sih, kemarin saya keliling ke Georgetown, ke Adams Morgan di Washington DC. Ada ratusan ribu motor dari berbagai wilayah datang ke Washington DC. Berkumpul di sini dan mereka berpawai bersama. Ini organisasinya namanya Rolling Thunder ya. Tapi kalau mereka berpawai gitu nggak bikin macet kayak Jakarta? Ternyata enggak, ternyata tertib. Dan juga mereka harus dikawal polisi. Oh, dikawal polisi? Iya. Jadi heboh sekali dan ramai pasti ya? Heboh dan ramai sekali. Bayangkan ratusan ribu tumpah ruah di sini. Nah, langsung aja kita ikut liputannya. Penghobi motor besar identik dengan laki-laki bertubuh subur, berjenggot, dan memakai bandana. Mereka mudah sekali ditemui di Washington DC saat Amerika Serikat merayakan Hari Pahlawannya, yaitu Memorial Day, setiap minggu terakhir bulan Mei. Setiap tahun ratusan ribu pemilik motor besar berkumpul dan pawai bersama sebagai tanda penghormatan terhadap korban perang dalam sebuah event nasional bernama Ride for Freedom atau Ride to the Wall. This is our annual Ride to the Wall event for Memorial Day. It's our remembrance ride and participation in the Rolling Thunder event where we get hundreds of thousands of motorcyclists coming to Washington, D.C. Tim VOA bergabung dengan komunitas motor besar dari kawasan Gettysburg, Maryland. Di sini sekitar 2.000 pengendara siap berpawai. Setelah motor terbaris rapi sesuai dengan komunitas atau klub, berlangsung upacara kecil sambil menyanyikan lagu kebangsaan Star Spangled Banner. Mayoritas peserta adalah veteran perang. Salah satunya Jesse, veteran perang Afghanistan yang kehilangan kedua kakinya tahun 2011 lalu. You know, I've always looked forward to trying to keep the Wounded Warrior movement, and a lot of the other organizations out here agree, pushing for a more positive influence in the community. And that's what I'm ultimately trying to do personally. Walaupun didominasi pria, tak sedikit perempuan yang berpartisipasi. Tidak hanya menumpang di boncengan, melainkan mengemudikan sendiri motor mereka. Umumnya, mereka yang bergabung adalah anggota keluarga militer. My family, I had service members that served in all wars, so it's just to honor them and to honor the other folks that are serving today. Yeah, we ride together, and we have an American flag and a POW flag that we fly on the back to support our troops, current and past. Dengan dikawal 50 polisi, rombongan berangkat menuju lokasi start, yaitu di kawasan Pentagon, Virginia. We're just make sure everybody has a good time today, enjoys their ride, and enjoys the nice weather that is expected. Nama Run to the Wall mengacu pada perjalanan dari Pentagon menuju dinding monumen peringatan Perang Vietnam di Washington DC. Tradisi ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Berawal dari puluhan veteran yang tergabung dalam organisasi Rolling Thunder. Mengendari Harley, berpawai untuk menghormati korban Perang Vietnam, terutama mereka yang berstatus POW atau tahanan perang dan MIA, Missing in Action. Sambutan luar biasa membuat kegiatan ini lalu diperbesar skalanya. Tidak hanya untuk menghormati korban Perang Vietnam, melainkan untuk seluruh korban perang. Tahun 2012 tercatat sekitar 700.000 peserta. Dari Washington DC, tim VOA.
Ya, kan tadi Rolling Thunder muter-muter nih, keliling Washington DC nih. Iya, bersenang-senang lah ya. Bersenang-senang begitu. Iya. Tapi ternyata Rolling Thunder ini juga punya misi sosial. Betul. Nah, setiap tahun sebagian di antara mereka itu mengerjakan kerja bakti yang namanya washing the wall. Itu benar-benar mencuci dinding Vietnam apa? Memorial Service atau monumen peringatan perang Vietnam. Iya, ini mungkin juga menjadi terapi begitu banyak bilang gitu. Betul. Karena dengan menyentuh nama dari teman-teman mereka, Iya. korban-korban perang itu seakan bisa menyembuhkan luka batin Terapi gitu dari perang. gitu ya. Nah, ini memang banyak di antara mereka yang masih berstatus missing in action atau prisoner of war alias tawanan perang. Jadi mereka sampai kini belum diketahui nasibnya. Masih hilang gitu. Yang miris lagi dari perang Vietnam ini adalah dari sekitar 50.000 korban yang merupakan prajurit perang, ternyata 2/3-nya masih muda, kurang dari 22 tahun. Kurang dari 22 tahun. Oke, langsung aja pemirsa, kalau gitu kita ikuti kegiatan Rolling Thunder dalam Washing the Wall berikut. Sejak fajar menyingsing, puluhan orang telah menyingsingkan lengan baju bersiap kerja bakti. Mereka tergabung dalam organisasi Rolling Thunder yang ingin meningkatkan kepedulian warga akan anggota militer Amerika berstatus POW, yaitu tahanan perang, dan MIA atau Missing in Action yang hilang dan hingga kini tidak diketahui nasibnya. Setiap hari Minggu selama April hingga Oktober, sebagian dari mereka mencuci tembok granit di Monumen Peringatan Perang Vietnam. 58.300 nama prajurit POW atau MIA tertoreh di sini. Rolling Thunder has been allowed the privilege to honor our veterans, past and current. That these guys and ladies aren't forgotten. They're never forgotten. Or at least they should never be forgotten. We're doing this for the visitors come to see the wall, but at the same time, we're kind of healing ourselves and everything for what happened. Got one friend on the wall over there. It's just a privilege to come down here and keep it clean. Lebih dari 30 tahun diresmikan, Vietnam War Memorial atau yang lebih dikenal sebagai The Wall menarik jutaan pengunjung tiap tahunnya. Anggota keluarga dan kerabat mengusap nama veteran yang terpahat, kadang meninggalkan bunga atau tanda kenangan lainnya. Ritual mencuci tembok digagas oleh Jan, veteran perang Vietnam. This memorial has helped to heal many individual wounds from the war, psychological wounds. By seeing a name and touching a name of one of your friends, many people really do feel a sense of relief after many years. So, washing the wall is kind of part of that too. Selain terapi bagi peserta, tradisi ini pun mengajak publik untuk peduli dengan nasib veteran yang hilang. They're not forgotten. And this is one of the ways that we ensure that they are not forgotten. Dari Vietnam War Memorial, Washington DC, tim VOA. Nah, kalau gitu kita istirahat dulu. Ya, break dulu. Dan kemana-mana pemirsa tetaplah di Dunia Kita.